Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar kimia mengenai materi sistem periodik unsur. Yang kita bahas tentang sistem periodik unsur yaitu menentukan golongan dan perioda. Golongan itu ditentukan dari jumlah elektron valensi, di mana elektron valensi adalah elektron di kulit terakhir. Kemudian perioda ditentukan dari jumlah kulitnya. Ada dua cara penentuan golongan dan perioda berdasarkan konfigurasi Bohr dan konfigurasi Aufbau. Yang pertama, kita akan menentukan golongan dan perioda berdasarkan konfigurasi Bohr. Contohnya ada 11 natrium. Langkah pertama, kalian harus konfigurasikan terlebih dahulu. Untuk 11 Na, maka konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Kemudian 281 merupakan konfigurasi natrium 11. Kita memiliki elektron valensi sebanyak 1. Elektron valensi menyatakan golongan, maka dapat dikatakan untuk natrium ini disebut dengan golongan 1. Dari mana? Karena elektron valensinya 1. Kemudian untuk perioda ditentukan dari jumlah kulitnya. Untuk natrium memiliki jumlah kulit 3, yaitu 1, 2, 3. Maka periodanya periode ketiga. Oke, jadi natrium berada di golongan 1 periode ketiga. Untuk konfigurasi aturan Bohr, golongan yang ditentukan untuk Bohr itu adalah golongan utama atau golongan A. Maka untuk natrium merupakan golongan 1A periode ketiga. Jadi untuk konfigurasi Bohr ini hanya ditentukan atau hanya untuk menentukan golongan utama. Kemudian contoh yang kedua adalah 17Cl. Kita konfigurasi terlebih dahulu. 2, 8, 7. Maka klor memiliki konfigurasinya 287, memiliki elektron valensi 7, maka golongan untuk Cl yaitu golongan 7A. Kemudian periodanya dilihat dari jumlah kulitnya. Maka jumlah kulitnya ada 3, maka termasuk ke dalam periode ketiga. Sehingga dapat dikatakan Cl berada di golongan 7A periode ketiga. Terakhir ada oksigen. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. 2, 6. Memiliki elektron valensi 6, maka berada di golongan 6A. Kemudian perioda ditentukan dari jumlah kulit. Maka jumlah kulitnya 2, maka periode kedua. Sehingga oksigen berada di golongan 6A periode kedua. Bisa kalian lihat di tabel periodik unsur untuk membuktikan apakah posisi unsur-unsur tersebut betul atau salah. Catatan untuk golongan itu dituliskan menggunakan angka Romawi dan perioda menggunakan angka biasa. Kita lanjut menentukan golongan perioda berdasarkan konfigurasi Aufbau. Perbedaannya adalah untuk konfigurasi Aufbau ini bisa menentukan semua golongan
yaitu golongan utama, golongan transisi, dan golongan transisi dalam. Karena kelemahan Bohr itu adalah Bohr hanya bisa menentukan golongan yang utama saja. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti kalian mempergunakan konfigurasi Aufbau sehingga bisa menentukan semua golongan, yaitu golongan utama, golongan transisi, dan transisi dalam. Oke, sebelumnya untuk Aufbau golongan sama yaitu ditentukan dari elektron valensi, kemudian perioda ditentukan dari nomor kulit. Kalau untuk Bohr ditentukan dari jumlah kulit, tapi untuk konfigurasi Aufbau menentukan perioda dilihat dari nomor kulitnya. Nah, nomor kulit di sini dilihat nomor kulit yang terbesar. Penggolongan-golongan ada 3 macam. Yang pertama ada golongan utama, golongan A, kemudian golongan transisi, golongan B, dan yang terakhir golongan transisi dalam. Untuk golongan A, kalian lihat di elektron valensinya. Jika berhenti di S atau S dan P, maka termasuk golongan utama atau golongan A. Tetapi kalau berhentinya di S dan D, sehingga dia merupakan golongan transisi. Jika setelah dikonfigurasi berhentinya di F, maka di sini dia termasuk golongan transisi dalam. Untuk golongan transisi dalam ada 2 macam. Ketika berhentinya di 4F, maka golongan lantanida, dan berhenti di 5F maka golongan aktinida. Penggolongan ini kalian bisa lihat di PowerPoint yang sudah diberikan. Oke, pengecualian untuk golongan B, jika ketika S ditambah D-nya jumlahnya nanti 9, maka ini termasuk ke dalam golongan 8B. Jika S ditambah D-nya jumlahnya 10, maka termasuk golongan 8B. Jika elektron valensinya berakhir di S ditambah D ketika dijumlahkan 11, maka termasuk golongan 1B. Dan jika dijumlahkan elektron valensinya di subkulit S dan D jumlahnya 12, maka berada di golongan 2B. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh untuk konfigurasi Aufbau ini ada 11 Na, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Untuk 11 Na, maka kita konfigurasinya adalah Ne 3E1. Kita mendapatkan terakhirnya adalah S. Nah, maka sesuai catatan tadi, jika berhentinya di S, maka termasuk ke dalam golongan A. Maka di sini kita tulis, lihat di sini elektron valensinya 1, maka golongan 1 A. Kemudian perioda ditentukan dari nomor kulit. Nomor kulit itu adalah angka di depan dari subkulit. Karena di sini 3, maka perioda ketiga. Kita lanjut ke contoh berikutnya, ada 17 Cl. Kita harus konfigurasi terlebih dahulu, maka konfigurasinya adalah Ne 3S2, 3P5. Sesuai dengan catatan tadi, jika berhentinya di S dan P, maka termasuk ke dalam golongan utama, sehingga kalian harus menjumlahkan antara subkulit S dan subkulit P. Maka
S-nya elektronnya ada 2, di P elektronnya ada 5. Ketika dijumlahkan, maka termasuk golongan 2 ditambah 5, 7, maka termasuk golongan 7. Karena S dan P termasuk ke dalam golongan utama, maka termasuk golongan 7A. Golongan utama disebut dengan golongan A. Kemudian periode ditentukan dari nomor kulit. Jika nomor kulitnya di sini ada 2, maka cari yang terbesar. Karena di sini sama-sama 3, maka periodenya periode ketiga. Kita lanjut ke oksigen 8. Kita konfigurasi dulu. Berarti di sini ada He, 2S2, 2P4. Setelah dikonfigurasi, kita mendapatkan S ditambah P. Maka termasuk ke dalam golongan 7A. Dua ditambah 6 itu adalah 2 ditambah 4 itu adalah 6, maka termasuk ke dalam golongan 6A, periode kedua. Kenapa 2? Karena nomor kulitnya 2. Oke, kita lanjut ke 30Zn. 30Zn jika dikonfigurasi itu adalah AR, 4S1, 4S2, 3D10. Kita masuk ke kulit S dan D. Maka S dan D termasuk ke dalam golongan transisi atau golongan B. Kita jumlahkan S ditambah D, 2 tambah 10, 12. Sesuai aturan pengecualian, jika S ditambah D-nya jumlahnya 12, maka termasuk ke dalam golongan 8A. Maka kalian tulis di sini adalah golongan 8B, periode 4 sama 3, cari yang paling terbesar yaitu 4, maka periode keempat. Next, kita lanjut ke 92 uranium. Kita konfigurasi uranium itu adalah Rn, 7S2, 5F4. Kita lihat elektron valensinya. Di sini ada berakhiran di 5F4. Sesuai dengan aturan di dalam penggolongan, maka ketika berakhirnya di F, maka termasuk golongan transisi dalam. Karena di sini berakhir di 5F, maka kalian tuliskan yaitu golongan aktinida, periode, cari yang terbesar, ada 7 dan 5, yang terbesar 7, maka periode ke-7. Next, kita lanjut ke 25 Mn. Kita konfigurasi, maka konfigurasinya adalah AR, 4S2, 3D5. Kita dapatkan 4S2 3D5 berakhir di S sama D, maka dijumlahkan 2 ditambah 5 7, maka termasuk ke dalam golongan 7B. Karena S sama D itu adalah golongan B, maka golongan 7B. Periode, cari yang terbesar nomor kulitnya 4 dan 3, maka kita pilih 4. Maka golongan 7B periode keempat. Oke, itulah tentang konfigurasi Aufbau, menentukan golongan dan periode.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.